Kementerian Kesehatan India menyebut jumlah korban meninggal akibat COVID-19 tembus 2.000 lebih. Sementara jumlah infeksi COVID-19 harian juga kembali menyentuh rekor dengan jumlah 293.041 kasus. Padahal India telah berhasil memberikan vaksin COVID-19 kepada lebih dari 130 juta penduduknya sejak pertengahan bulan Januari kemarin. India yang mengalami tsunami COVID-19 kini menempati urutan kedua negara terbanyak kasus di dunia usai Amerika Serikat. Baik, kita untuk membahas mengenai tsunami corona yang ada di India dan warga negara India yang banyak eksodus ke wilayah Indonesia. Ini kita langsung berbincang dengan beberapa narasumber. Yang pertama ada M. Agus Aufia, warga negara Indonesia yang saat ini sedang berada di India. Kemudian juga ada Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, dan juga Dr. Windu Purnomo, epidemiolog dari Unair. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta. Selamat pagi waktu Jakarta, Bapak-bapak semua. Sehat semua ya. Baik. Baik, saya mau ke Mas Agus. Mas Agus saat ini berada di India dan kita semua juga yang di Indonesia dihebohkan dengan video-video di India yang agak mengagetkan, menakutkan. Agak horor. Bahkan kabarnya per hari pasien positif COVID baru ini bisa sampai 300.000. Saat ini kondisinya seram itukah Mas di India? Ya, saat ini kalau kita lihat di sekitaran kos-kosan saya terlihat seperti biasa saja ya, masyarakat masih dalam aktivitas lockdown itu sendiri, dan memang kita sedang menghadapi bisa dikatakan pecah rekor kembali ya, ditemukan kasus terbaru yaitu per 24 jam terakhir sampai 340.000. Adapun video yang tersebar ya terkait ada yang bergelimpangan di jalan ya yang sedang ramai di WhatsApp itu adalah video sejak sebelum pandemi ya, pada saat kebocoran gas di sebuah industri gitu ya yang ada di negara bagian lain. Yang jelas itu bukan di DLT. Jadi memang hati-hati terhadap hoax ya, COVID-19 itu sendiri yang mana yang tersebar itu bukan. Artinya saya tidak tahu apakah Agus bisa menyaksikan gambar yang saat ini sedang kami putar ya. Bisa, Mas Agus? Oke, bisa. Bisa. Artinya ini kondisi saat ini nggak gambar-gambar yang kami putar ini begitu, agar kami bisa memverifikasi dan mengkonfirmasi juga gitu loh. Nah, seperti ini nih. Ya, kalau gambar ini benar ya. Saat ini kita tahu bahwasannya ada sekitar dalam 24 jam terakhir saja ada sekitar 2.600 orang yang meninggal. Ini data pemerintah, bisa jadi ada yang di luar itu. Artinya, ya, dan saya lihat ini sepertinya ada di gambar. Kobaran api ini apa nih? Bisa dijelaskan nggak? Kobaran api ini apa? Ini adalah proses kremasi ya bagi mereka yang beragama Hindu. Ini tepatnya saya pikir di Sungai Gangga yang ada di Banaras ataupun Varanasi. Jadi mereka tidak dikubur tapi dikremasi untuk yang beragama Hindu. Mas Agus, memang di titik mana saja ini yang cukup banyak begitu? Apa keseluruhan India juga memang terlihat ada kenaikan pasien positif COVID-19 baru? Ada di beberapa negara bagian ya. Yang paling tinggi itu adalah Maharashtra atau biasa kita sering sebut Mumbai gitu ya. Ini adalah tertinggi yang pertama, diikuti oleh Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, dan selanjutnya adalah ibu kota India itu sendiri yaitu Delhi. Itu menjadi pusat-pusat epicentrum saat ini. Tadi dari naskah yang saya baca, kan sudah sejak Januari itu 130 juta ya kan masyarakat India sudah menjalani vaksin, kurang lebih begitu. Jadi ada harapan bahwa di India mungkin sudah cukup terkategorikan aman karena vaksin sudah cukup masif. Apa penyebab yang kemudian men-trigger menjadi kondisi yang seperti saat ini terjadi begitu? Apakah protokol kesehatan dianggap sudah tidak ada lagi atau seperti apa? Oke, saya ingin mengkonfirmasi ya, per saat ini 23 April yaitu ada sekitar 135 juta dosis vaksin. Dosis vaksin yang sudah diberikan pemerintah India kepada warga India khususnya yang di atas 50-65 tahun ya. Itu yang sudah diberikan. Adapun yang men-trigger kenapa hal ini terjadi berdasarkan pendapat dari para ahli adalah pengabaian dari protokol kesehatan itu sendiri. Dan juga diikuti ya seperti misalnya festival-festival agama, bahkan kampanye-kampanye politik, perkawinan, itu sudah mulai perlahan mengindahkan yang namanya social distancing, bahkan tidak menggunakan masker.
Selain itu juga mutasi dari COVID-19 yang bermutasi 2 kali. Halo? Ya, Mas Agus? Agus? Ya. Ya, kita sempat kehilangan suara Anda begitu. Enggak, artinya begini, untuk warga negara Indonesia sendiri yang ada di sana termasuk Anda, rekan-rekan Anda, bagaimana juga KBRI juga, apakah juga melakukan pendataan? Dari KBRI menanyakan ya terkait apakah sudah divaksin, bagaimana kondisi baik atau tidak. Kita keep in contact khususnya di WhatsApp group. Dan per tanggal 26 nanti akan sudah mulai dibuka vaksinasi di atas umur 18 tahun termasuk juga untuk warga asing. Termasuk warga negara kita juga yang ada di sana? Iya, bisa Dengan terjangkitnya kembali COVID-19 di India, apakah warga negara Indonesia juga ada yang terpapar? Warga negara Indonesia ada yang sempat terpapar ya, di gelombang 1 bahkan sudah ada yang terpapar dan alhamdulillah dalam keadaan sembuh, tapi ada juga kalau tidak salah, saya kurang tahu ya, sempat mendengar ada yang meninggal karena COVID-19. Mas Agus, sebelum saya ke narasumber yang lain, Mas Agus, kita tahu di Indonesia ternyata banyak warga India yang datang ke Indonesia. Apakah memang di sana dengan kondisi seperti itu banyak warga negara India yang akhirnya dipersilakan ke negara lain begitu? Sebenarnya ini tidak ada istilahnya eksodus ya dalam tanda kutip, karena kan mereka sudah mendapatkan visa yang sudah diakui oleh pemerintah kita ya, tinggal mungkin bagaimana pemerintah kita menyetop penerbangan atau tidak. Tapi terakhir per kemarin tanggal 22 itu visa sudah di stop di jam 12 siang, bahkan penerbangan dari Delhi Jakarta kemarin pagi itu sudah di stop. Sudah di stop. Baik. Ya. Bagus. Terima kasih. Jaga kesehatan Anda, jaga keselamatan Anda dan juga semua warga negara kita yang ada di sana. Mudah-mudahan sehat walafiat selalu senantiasa ya. Dan saya mau ke Mas Heri. Mas Heri, kalau berbicara mengenai ini kan ada pelarangan mudik di Indonesia. Namun di satu sisi ternyata walaupun sekarang sudah dilarang begitu ya, eksodus warga India masuk ke Indonesia, bahkan beberapa di antaranya ini positif COVID-19, Mas Heri. Ya. Iya, Mas Agus tadi mengatakan itu tidak ada eksodus dan memang tidak ada kebijakan dari pemerintah India untuk mempersilahkan warganya untuk pergi ke luar negeri. Jadi apa yang terlihat kemarin, apa yang terjadi tanggal 21 Maret 2021 itu adalah memang ada kedatangan warga negara India ke Indonesia, tetapi mereka memiliki persyaratan yang diperlukan. Jadi dalam surat edaran Satgas itu dikecualikan buat mereka warga negara asing yang datang di Indonesia sejak Desember, itu adalah mereka yang memegang kitab dan satu lagi adalah diplomatik. Jadi mereka akan diperbolehkan dengan tentu saja dengan persyaratan karantina yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Seperti itu, Mbak. Ya, bersamaan dengan itu tapi kan ditemukan juga ada sekitar 12 orang ya yang ternyata positif, Mas Heri. Iya, betul. Itu adalah bagian mitigasi dari pemerintah untuk agar jangan sampai warga negara asing yang datang ke Indonesia maupun WNI ya, pekerja migran Indonesia yang kembali ke Indonesia, mereka membawa virus terutama dari varian-varian baru. Jadi 12 itu adalah bagian dari sekitar 2.500 yang kita temukan dari awal ditutupnya perbatasan ya buat WNA maupun PMI dan mulai diadakannya karantina di Indonesia. Jadi itu yang terjadi. Yang 12 kemarin kebetulan adalah dari warga negara India yang datang menggunakan pesawat charter AirAsia kalau nggak salah ya. Bagaimana juga pemerintah melalui Satgas meluruskan informasi atau kekhawatiran masyarakat, karena kan bisa dikatakan begini, masuk ke Indonesia dari India sejumlah warga negaranya itu tanggal 21 ya. Iya, dan ledakan, nah bisa dikatakan ledakan dalam tanda kutip yang terjadi di India itu juga kurang lebih di tanggal yang sama atau jeda 1 hari lah begitu. Bagaimana pemerintah kita meluruskan indikasi-indikasi, wah ini virus dioper ke kita, ke tanah air kita, atau bagaimana Mas Heri menyikapi ini? Iya, dari semua 127 yang diperiksa itu kan ditemukan 12 ya. Kemudian Balai Karantina Kesehatan sudah memutuskan untuk mereka di karantina selama 14 hari melalui 2 kali tes PCR. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kita bisa benar-benar menjaga agar virus itu tidak lolos
menyebar ke Indonesia. Jika dari 12 itu kemudian kan terus diteliti ya, genome sequencing-nya akan segera dilakukan untuk mengetahui varian mana. Tapi Pak, perlu juga dilihat memang kalau beberapa literatur yang kita baca dari media di India bahwa sebagian varian baru virus itu memang ada di sana. Salah satunya B117. B117 ini pernah dalam satu kota ada 80% diantaranya ya, dari 500 sampel yang diperiksa. Baik. Itu B117. Nah, B117 ini sejak bulan Januari itu juga ada ditemukan di Indonesia melalui 10 orang ya. Dulu ingat ya Mas Haris yang PMI ya, betul, pekerja migran yang di Karawang itu salah satunya. Tapi mudah-mudahan sudah dilokalisir sehingga tidak perlu terjadi penularan lebih lanjut. Baik. Sedianya kita pagi ini Rati, kita juga ingin menanyakan juga sejumlah hal ya terkait dengan pemberitaan tersebut ke Kementerian Luar Negeri dan juga Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Tapi dua institusi ini menolak untuk hadir ya. Meskipun kemarin sudah ada produser kami yang terhubung dengan pihak-pihak terkait. Baik, saya mau ke Dr. Windu dulu. Sesaat, dokter, kalau berbicara mengenai saat ini di India ada 300.000 begitu kenaikan perharinya. Bahkan ada juga mutasi-mutasi COVID-19 yang ada di wilayah India begitu ya. Kekhawatiran dengan adanya eksodus yang masuk ke Indonesia, tetapi pemerintah juga sudah mengambil langkah dengan ada pelarangan. Saat ini sudah cukupkah dengan proteksi yang dilakukan begitu? Mungkin dijawabnya nanti ya kali ya, Dr. Windu. Kita nanti siapkan durasi untuk Anda, usai jeda para berikut kami akan kembali.